bilang selamat pagi teman-teman semua, jawabnya pagi, 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 tetap semangat. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa. Coba ya, tes ya. Selamat pagi teman-teman. Pagi, 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 tetap semangat. Yes, yes, yes. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Sebelum aku masuk ke materi, mungkin Ibu sedikit menjelaskan bahwasanya hari ini teman-teman akan melakukan bimbingan klasikal. Teman-teman udah pernah dengar belum sih bimbingan klasikal itu apa? Baru pertama kali? Mungkin Ibu sedikit jelasin bahwasanya bimbingan klasikal itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang seperti sekarang kita lakukan ini. Untuk apa tujuannya? Untuk teman-teman menambah pemahaman diri dan juga menambah pengetahuan teman-teman. Kira-kira paham nggak nih bimbingan klasikal itu? Paham. Oke. Mungkin aku lanjut aja ya untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin sebelum kita masuk pembahasan, boleh dong tolong di scan dulu. Kita isi mentimeter kita. Cek ini buat teman-teman tuh kayak gimana sih hari ini? Bisa di-scan semua? Kita salah ini ya? Iya dong. Ini isi apa itu? Diisi apa yang teman-teman rasain hari ini. Mood pagi hari itu apa sih? Senang kah? Happy kah? Akhir-akhirnya atau harinya aja? Aduh, Kalian banget udah di sini. Jadi sekarang itu gini deh. bisa? Udah. Maskernya? Boleh maju nggak apa-apa kalau nggak kelihatan. Pakai Google Lens coba. Boleh. Kalau nggak bisa ya nggak apa. Ini udah tidur. Bikin aja coba. Intinya kalau yang udah bisa di share di grup kelasnya. Supaya teman-temannya kalau yang nggak bisa share. Coba cari BT kan. Oke, ada yang senang tapi ada sebelumnya. Yang senang, yang dominan lagi senang, happy banget, sakit capek banget, biasa aja, kita gak terapi.
Saya itu tadi bosan gimana itu? Udah, basic semua. Dah. Oke. Ayo, ayo, ayo. Karena dominannya senang, kayak senang. Kemudian apa lagi? Ya, kita berani juga. Boleh taruh deh. Oke, kalau gitu teman-teman udah ceki mulutnya di dalam ini, kita mau masuk ke materi dari gambar ini. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak sih aku kayak ini mau bahas apa hari ini? Yes, ya. Oke, boleh kata dulu nggak? Mau apa? Belajar berani mengungkapkan pendapat. Ayo ada mau katakan nggak? Kira-kira dari gambar ini, nah itu mau bahas apa sih? Mau bahas materi apa sih? Dan kalau dilihat dari gambar ini, Ya, satu. ada masalahnya yang aku sebutin aja. Apa kira-kira? Laptop. Oh, bisa ada lagi nggak kira-kira? Apa? Apa sih senang dan tidak senang? Oh, senang dan tidak senang. Oke. Ada lagi yang mau nyampaikan pendapatnya? Apa? Sorry, apa? Pengaruh. Suaranya agak kencang. Pengaruh. Atau ngomong dulu. Pengaruh teknologi. Oke. Ada lagi yang kira-kira? Cukup ya dari sini Kak. Lanjut ke videonya. Bukan videonya, siapa tahu nanti bisa nembak lagi nih kita mau bahas apa sih hari ini? Coba disimak ya videonya. Nanti kalau bakal ditanya videonya nggak suka apa sih? Kamu kenapa? Kelihatan masih banget. Iya kak, aku nggak pegang kan. Kali ini siapa yang minta bantuan? Kamu tahu dari mana? Kamu masih gak enakan ya sama orang lain? Apa nggak capek? Aku sebenarnya capek, mau nolak, tapi nggak enak. Takut dia tersinggung dan benci sama aku. Dara, nggak apa-apa diberi sedikit, yang penting kamu gak kesusahan. Sesekali, pikirkan dirimu sendiri. Apa yang dikatakan rekan ada benar juga. Aku harus tegas terhadap diriku dan hal lain. Halo Fir, aku udah sampai nih. Kamu di mana? Dara, di sini. Jadi gini Dar, aku habis di novel. Seperti biasa, aku duduk dulu ya ke kamu. Kamu tahu sendiri kan ibuku nggak suka aku baca novel. Tidak maaf, aku nggak bisa bantu kamu lagi. Sampai kamu udah datang ke kamar aku. Aku juga dari susah untuk buku pelajaran. Kalau ada cuma nambahin menit lagi aja kok, please. Sekali lagi maaf sih, aku nggak bisa. Sebagai mata kamu yang masih ada sama aku, masih bisa aku simpen kok. Kalau nanti kamu mau ambil, bilang aku aja ya. Aku duluan sampai nanti. Altan, makasih ya. Dara, makasih untuk apa? Altan, aku jadi bisa lebih berani untuk kamu. Kamu yang memberani kok. Aku nggak bantu banyak. Sebenarnya kamu kan yang bertindak. Kamu bukan Dara. Coba dari video tadi, video singkat tadi, teman-teman ada yang tahu nggak? Video ini menjelaskan apa sih? Boleh nggak Ustaz? Boleh nggak tahu? Kosong. Dari seorang yang nggak berani nolong dunia, kita sebenarnya kita bantuan. Oke, betul banget. Ada lagi yang mau mengungkapkan pendapatnya, yang main pendapatnya. Satu orang lagi deh. Tadi kan udah cewek, sekarang cowok gantian. Coba siapa yang mau? Mau usah tunjuk-tunjukkan. Siapa yang mau nyampein pendapatnya? Yuk, satu orang.
Nanti dapat hadiah dari aku kalau misalnya ada yang mau jawab. Ayo yang laki, masa nggak ada yang akan, masa nggak ada laki di sini? Yuk, satu lagi satu. Videonya singkat, tapi maknanya dapat dong. Siapa? Atau penunjuk? Oke. Oke, bener banget. Oke, bener banget. Good job. Gue tepuk tangan dulu nggak sih? Buat temen yang mau jawab. Oke, jadi di video tadi itu bisa si cewek ini itu selalu menerima apapun yang temennya minta tolong, apa yang temennya mau. Ketika temennya minta tolong dia selalu iya. Tapi ketika tadi temen cowoknya bilang lu nggak harus iyain apa kata temen lu boleh bilang enggak sama temen lu, ya kan? Gitu kan jadi videonya. Oke, mungkin aku dilanjut ke materi selanjutnya. Nah, boleh dong isi lagi sentimeter dari. Boleh scan begitu. Boleh satu orang aja scan, nanti kirim ke grup ya ini. Saya lebih gampang. Gus. Yang udah scan kirim ke grup ya, supaya teman-temannya bisa isi juga. Oke, baru 3 orang nih teman-teman yang isi. Tiga-tiganya diisi, Bu. Kak, Ibu. Apa? Tiga-tiganya diisi. Satu aja. Oke. Satu nggak apa-apa. Oke. Aku kasih waktu 2 menit ya. Oke, ada yang jawab, jangan menolak ajakan Tuhan. Terus takut itu, terus kayak takut menolaknya. Terus lebay. Terus langsung jauh. Terus juga jalan pikiran. Lalu berbagi sama teman. Udah keren banget. Basic semua ya. Bener banget. Pasti yang terlintas tuh kayak apa sih beban banget kita mau menolong itu jadi kepikiran juga nggak enak kan sama temennya. Makanya mungkin kita lanjut ke materi dulu. Oke. Nah, pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa sulit menolak permintaan orang lain? Walaupun sebenarnya kalian tuh capek banget. Pernah nggak kira-kira? Pernah? Boleh nggak satu orang kenapa situasi apa yang mungkin
kalian itu jadi contoh enak banget nih oke ini. Sakura, ada yang mau? Ada yang mau? Atau tunjuk? Kaki bu, nggak boleh tunjuk. Satu sini aku boleh. Apa? Jawabannya pulang sekolah disuruh orang tua. Itu nggak enakan. Ya, kalau nggak enak capek bu. Sampai capek disuruh orang tua, sampai terpaksa gitu ya. Oke, kita lanjut. Sama gue bu, semuanya capek. Kenapa sih kadang kita lebih takut mengecewakan orang lain dibanding mengecewakan diri kita sendiri? Karena takut apa? Boleh dijelaskan sih? Karena sama kehilangan orang lain. Oke. Karena takut kehilangan orang lain gitu ya. Jadi takut kecewain gitu ya. Oke, juga jawabannya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pembahasan kita hari ini itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis ciri-ciri dan dampak perilaku dari people pleaser di kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, terus juga mengubah perilaku sulit menolak permintaan orang lain. Dan perilaku yang lebih asertif dan juga seimbang. Dan yang terakhir, serta jadi mampu mengelola perilaku people pleaser melalui penerapan komunikasi asertif dalam interaksi sosial. Oke, jadi pembahasan kita hari ini itu tentang people pleaser. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman nanti berani menolak permintaan dari teman-teman, permintaan dari temennya, dan jangan maksain kalau teman-teman itu lagi capek, tapi teman-teman tetap bilang ya oke atau apapun semacamnya. Nah, aku sedikit menjelaskan kalau people pleaser itu merupakan perilaku individu yang cenderung berusaha menyenangkan orang lain secara berlebihan, bahkan seringkali mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Terus juga perilaku people pleaser ini biasanya ditandai dengan kesulitan mengatakan tidak, rasa tidak enak, serta keinginan kuat untuk diterima dalam lingkungan sosial. Jadi intinya people pleaser itu dia sulit untuk mengatakan tidak kepada orang lain dan memaksakan bahwa dirinya menyanggupi apa yang temannya butuhkan. Sampai sini teman-teman paham? Oke. Paham? Oke. Nah, kira-kira perilaku seperti apa sih yang menunjukkan seseorang ini terlalu berusaha menyenangkan orang lain? Ibaratnya kayak ciri-ciri people pleaser itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri people pleaser itu apa sih? Gak enak sama temennya, jadi dia selalu usahain apapun yang dibuat sama temennya. Oke, ada lagi? Satu lagi? Ada yang mau? Coba ciri-ciri people pleaser itu apa aja sih? Lebih kepentingan untuk orang lain dibanding diri sendiri. Oke, betul. Ada lagi? Atau cukup? Oke. Nah, benar banget tadi bilang kalau teman-teman. Jadi, ciri yang pertama itu sulit mengatakan tidak. Terus juga selalu mengutamakan kebutuhan orang lain, terus takut konflik atau membedakan, terus juga merasa bersalah ketika menolak permintaan temannya, terus membutuhkan validasi atau persetujuan dari orang lain, terus selalu memikirkan pendapat orang lain, sering meminta maaf berlebihan. Jadi kalau misalnya teman-teman
dirasa itu nggak salah yang besar, tapi teman-teman selalu maaf ya, sorry ya. Nah, itu masuk tuh ke ciri-ciri dari people pleaser. Juga yang terakhir, cenderung mengabaikan kehidupan diri sendiri, jadi mengutamakan kebutuhan orang lain. Nah, terus kira-kira ada yang bisa jelasin dari sih kira-kira people pleaser itu disebabkan karena apa sih? Ada yang bisa jelasin gitu? Pakai bahasa teman-teman aja. Kira-kira penyebab dari people pleaser itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Abang mau coba nggak bang? Ayo siapa yang mau jelasin kira-kira faktor penyebabnya apa aja ya? Abang udah diskusi bang? Coba. Bang, ada latihan tuh. Ayo nggak boleh perasaan nggak sendiri ya? Tadi kadang-kadang orang bisa Ya. Jadi satunya mungkin ada penyebab dari trauma. Oke, benar. Traumanya seperti apa bu? Ya. Mungkin dulu dia sempat kayak nolak pendidikannya dari ujung dijauhi. Oke, itu benar banget. Karena trauma seperti sempat tolak permintaan temannya ke sini dijauhin, benar banget. Nah, sebenarnya aku tidak lihat. Faktor itu ada dua, faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam diri. Nah, yang pertama itu adalah self-esteem rendah. Nah, self-esteem itu apa? Self-esteem itu kemampuan. Jadi kalau misalnya teman-teman dipuji, itu bakal senang. Itu namanya self-esteem. Yes. Terus perfectionist. Perfectionist itu kayak dia harus terlihat lebih baik dibanding teman-temannya. Nah, terus juga takut akan penolakan dan konflik. Terus juga kurang self boundaries. Self boundaries itu kayak batasan diri teman-teman sama temennya. Misal, kamu siapa? Kamu, kamu? Nah, misal kayak sama Raka, itu tuh saking dekatnya kayak ya udah kalian gak pernah ngegain si Raka gitu. Raka gak pernah ngegain si Keanu gitu. Berarti teman-teman udah punya self boundaries. Sampai sini paham? Oke. Terus yang terakhir itu kepribadian ability tinggi. Nah, kalau eksternalnya itu faktor dari luar diri. Nah, yang pertama itu dari pola orang tua. Kalau bisa orang tua teman-teman kayak apa ya, lebih sering dididik kayak untuk lebih menurut. Nah itu biasanya dia akan bisa. Nah terus lingkungan sosial dan juga pertemanan. Nah itu malu banget teman-teman. Terus pengalaman masa lalu tadi yang dibilang Keanu itu benar, dari trauma bisa nanti muncul ke pengalaman masa lalu. Terus juga munculnya rasa tidak enakan dan juga validasi sosial dan lingkungan. Jadi hidup harus bisa menyenangkan orang lain. Nah, kalau misal seseorang ini terus-menerus memendam keinginannya dengan orang lain, menurut teman-teman apa yang akan terjadi pada dirinya? Apa? Trauma. Ada lagi? Stres? Ada lagi? Stres enggak? Trauma enggak? Ada lagi? Jadi pikiran, benar? Terus ada lagi? Rendah diri bisa? Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Nah, ternyata people pleaser ini punya dampak bagi diri teman-teman. Nah, yang pertama itu ada dampak terhadap kesehatan mental, terus juga dampak terhadap hubungan sosial, dan yang terakhir itu dampak terhadap perkembangan diri. Nah, dampak terhadap kesehatan mental. Benar tadi yang dibilang siapa tuh tadi? Stres. Terus juga kecemasan, kelelahan emosional, terus jadi overthinking, jadi burnout juga. Itu dampak bagi apa? Yang gak ada seperti yang mental.
dampak bagi kesehatan mental. Oke, kita lanjut ke dampak hubungan sosial. Nah, yang pertama itu tidak dimanfaatkan orang lain, terus hubungan yang tidak seimbang, dan yang terakhir itu sulit mengekspresikan diri secara otentik. Oke, lanjut. Ada dampak perkembangan diri. Nah, sebelum ini, kira-kira teman-teman ada yang mau jelasin nggak sedikit aja dampak terhadap perkembangan diri itu seperti apa sih? Ada yang mau? Kakak mau Kak? Coba, Abang mau Bang? Coba, ada yang mau nggak? Yang dari tadi masih, tadi malu-malu banget nih. Sampai pendapat. Ada yang mau? Ada yang mau? Gak ada? Oke, mungkin aku izin sebutin aja. Nah, dampak yang pertama itu mengabaikan kebutuhan pribadi. Jadi dia nanti mementingkan kebutuhan orang lain. Nah, terus merusak bentuk seperti yang sudah tadi self-beneration batasan diri. Nah, dan setelah itu ketergantungan pada validasi sosial. Oke, keluar dari kebiasaan hipokrisen. Kira-kira teman-teman ada yang mau jelasin dulu nggak? Gimana sih cara supaya kita tuh bisa terbiasa nggak jadi hipokrisen? Ada yang bisa? Yang permintaan orang. Apa? Yang permintaan orang lain. Belajar menolak. Ada lagi? Tadi aku bilang habis di sini. Kamu bilang. Nah, dibilang tidak. Jadi sampai kayak belajar menolak. Maka mencoba Pak. Ya, aku aja. Jangan ya seperti semua. Oke, ini aku lanjut. Nah, benar banget nih. Solusi dari kayak gimana sih cara mengatasi si hipokrisen ini? Yang pertama, mengenali kebutuhan diri sendiri. Terus juga membuat batasan diri untuk sampai menuliskan diri. Terus juga belajar mengatakan tidak. Dan juga menerapkan komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif itu seperti apa sih, Bu? Komunikasi asertif ini kayak teman-teman nolak tapi dengan bahasa yang halus. Misalnya, apa tadi Bang? Maaf kalian? Oke, love you banget tuh Bang. Terus dari terakhir itu ada mengurangi ketakutan terhadap penilaian orang lain. Oke, kita isi dulu. Mau banget apa dulu? Oke, duduk aja. Coba cek ini, please coba cek ini jawaban dong, aku belum ngerjain. Teman-teman coba ya Pak. Kenapa tuh? Setorang. Oke, ada lagi nggak yang coba? Apa? Ada yang mau coba? Kenapa sih jawabannya B? Udah cukup jawaban dari temennya, udah pada sama jawaban temennya? Sepakat. Oke, kita lanjut ke chat yang kedua. Nah, ini aku bakalan sekarang dong. Tapi aslinya dia capek banget, bisa dipensel. Gimana? Yang B, kenapa B? Oke, karena dia umumnya diri dia dulu temennya. Oke, benar banget. Teman-teman sepakat gak sama jawaban? Sepakat kok? Gila, sepakat gak sama jawabannya Nabila? Oke, kita sepakat bisa lanjut ke chat yang kedua. Nah, dan juga besok dan teknologi yang dikit ya. Padahal minggu lalu aku sudah bertemu dia.
Jawabannya berarti ya. Oke, yang B. Kayaknya kalian dari lihat kamu dulu deh. Ada yang bisa jelasin kenapa? Tadi setelah kiri ibu udah banyak yang nyampe pendapat sebelah kanan itu belum ya? Masih paham Eki. Sekarang aku nggak dengar. Tadi udah bukan nama udah. Itu bukan sama kiri aku belum. Coba abang mau nggak bang? Bang, gampang tuh. Tadi udah mulai. Ya, iya. Coba, tadi mau nggak? Beda nih dari sebelah. Tadi mau? Ini. Tadi mau nggak jelasin kenapa sih ini jawabannya? Dia lagi masuk orang lain. Teman-teman sepakat gak sama jawaban Safira? Jawaban Safira tadi apa? Apa? Alasannya apa? Oke, kalau tadi contoh udah sepakat sama jawabannya Safira, boleh cek dan terakhir. Oke, jawabannya B. Kenapa B? Kenapa? Kenapa bang? Temennya punya sifat maling. Ada jawaban lain harus sepakat sama kakak. Sepakat jawaban sama jawaban bintang atau ada jawaban lain? Kakak. Sepakat. Oke. Karena sepakat. Berarti karena dari teman-teman jawabannya B terus dari itu merupakan jawaban komunikasi asertif, berarti di sini udah bisa nih bedain antara people pleaser, asertif dan juga komunikasi yang kurang sehat. Safira. Teman-teman sepakat gak sama jawaban Safira? Sepakat. Jawaban Safira tadi apa? Apa? Alasannya apa? Because? Terakhir. Nah, bro bisa tolong menjawab itu nggak? Oke, jawabannya B. Kenapa B? Kenapa? Kenapa bang? Temennya? Punya sifat maling. Ada jawaban lain? Atau sepakat sama Raka? Bintang. Oh, salah. Bintang. Sepakat jawaban sama jawaban bintang? Atau ada jawaban lain? Sepakat. Oke. Karena sepakat, nah berarti karena dari teman-teman jawabannya B terus dan itu merupakan jawaban komunikasi asertif, berarti di sini udah bisa nih bedain antara people pleaser, asertif dan juga komunikasi yang kurang sehat. Kayak gitu. Oke, kita ke diskusi kelompok. Nah, kelompok pertama. Oke, karena tadi kita udah sempet diskusi kelompoknya mau seperti apa, dan juga ibu udah dapat nama-nama kelompoknya. Mungkin kita langsung aja ke tugas kelompoknya.
Udah. Ini aku izin bacain ya. Kelompok 1 itu Keanu, Ahmad Zaki, Nabila Fia, Safira Aisyah, Kaini, Khalila, dan juga itu ada Putri, ada Syifa, ada Zawa, ada Dwi, ada Raka, terus Adnan, Bintang, sama Arkaditya. Terus kelompok 3-nya ada Keinea, Zaki, Reva, Wildan, Beyonce, Ajeng ya? Ajeng, Satria dan juga Baim, itu kelompok 3. Kelompok 4 ada Bagus, Rizky, Kautsar, Gendis, Ashifa dan juga Gani. Coba Ibu mau tahu dulu kelompok 1 siapa tadi? Angkat tangan. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Ibu minta kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, kelompok 3 di sebelah sini, kelompok 4 boleh di sebelah kiri tapi di belakang. Oke? Yuk, gerakannya dipercepat ya karena waktunya juga udah begitu lama. 3 menit ya teman-teman waktunya. Presentasi ya. Diminta bantu sama ibu, tolong bantu ini dong ya. Kita tuh kurang lebih tahu. Emang ini bikin Oke teman-teman, mungkin yang dibacain yang sticky note aja ya biar cepet. Maaf ya aku belum. Aduh, maaf ya aku belum bisa. Oke, terus Ini orang bisa coba. Lain kali ya. oke. Aku lagi fokus sama tugasku. Karena aku belum bisa bantu. Oke, sudah cukup. Oke, boleh ditutup teman-teman. Terima kasih udah nih gue mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Yuk maju. Yuk maju yuk biar cepet. Aku tutup cepet istirahat. Singkat aja ya.
Yuk. Assalamualaikum. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok bertiga ingin mempresentasikan pesan buat diri sendiri. Ini ada yang sering aku rasain. Pengen istirahat tapi gak enak banget. Lalu mikirin perasaan orang lain, takut bikin orang kecewa. Ada apa sama diri sendiri? Aku boleh pilih yang bikin aku nyaman. Terus pesan buat diri sendiri adalah aku gak harus sempurna. Yang harus diingat, istirahat bukan berarti malas. Tapi tetap bilang tidak. Kita gak harus senangin semua orang. Perasaan kita juga penting. Sampai sendiri itu gak enak. Nanti jangan Boleh yuk. bahagia. Nolak bukan berarti jahat. Dah? Kayak boleh ditutup? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Siapa lagi? Kelompok 1 udah ready? Yuk. Gak apa-apa, maju dulu aja. Kelompok 4 udah? Yuk kelompok 1 yuk. Makan dulu lah orang. Buset. Iya. Ya entar. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan yang sering muncul, takut bikin orang kecewa, gak enak nolak, sering ngalah, takut dijauhin, bilang iya padahal capek, mau bantu semua orang, selalu mikirin pendapat orang, ngerasa gak cukup baik. Kalau kita terus kayak gitu, kita bakal jatuh sendiri, tugasnya jadi sering numpuk, susah jadi diri sendiri, hubungan gak seimbang sama teman, overthinking terus, mudah dimanfaatin orang lain, stres dan gak bahagia, dan ngerasa dirinya sendiri tuh kurang bahagia. Jadi kita harus ingat berhak memilih apa aja buat diri kita sendiri, kamu berhak beristirahat dan berhak untuk bahagia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok 4 yuk. Ya. Abangnya apa siapa ya? Iya, tukeran nomor dia. Yuk yuk, dimulai yuk. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aku berharga padanya. Ya. Yang pertama, aku berhak atas waktuku sendiri. Aku fokus pada diri sendiri. Aku berhak bahagia. Aku berhak berusaha jadi lebih baik setiap hari. Aku pendengar yang baik. Aku kreatif. Aku kuat. Aku boleh bilang tidak. Aku gak harus selalu setia. Gak selalu harus setia. Oke, udah cukup.
Oke, boleh ditutup Kak? Dah? Boleh ditutup? Sekian dari Bapak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Oke, tadi teman-teman udah diskusi, udah presentasi juga. Ada yang mau nyampein kesimpulan nggak? Kira-kira hari ini kita ngapain aja sih tadi? Satu orang aja. Hari ini kita belajar tentang menghargai kita sendiri. Itu kita sedang bisa dan ada semua yang kita. Bener banget. Kita harus belajar menghargai diri sendiri. Terus juga kita harus mengedepankan kepentingan diri kita sendiri dibanding orang lain. Oke, ini langsung bisa nyampein kesimpulan bahwasanya produser ini merupakan perilaku dalam menggunakan orang lain untuk mengabaikan diri sendiri. Karena itu penting untuk belajar tentang batas dan menghargai kehidupan diri sendiri. Oke, mungkin sekian dari dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.